Selamat pagi anak-anakku tercinta, calon peserta didik SMA Negeri 1 Gemuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja semua ya, dalam keadaan sehat walafiat. Karena dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, kalian memang harus selalu sehat, biar kalian bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Terus jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Jika kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Jangan lupa kalau setelah keluar rumah silahkan cuci tangan, ganti pakaian, biar kalian tetap sehat walafiat. Oke anak-anak, selamat datang di MPLS SMA Negeri 1 Gemuh tercinta ini. Hari ini, pada hari ini, hari Rabu jam pertama, ketemu lagi dengan saya, Ibu Jati Indria Hafni. Sebenarnya untuk pertama kali kita ketemu, sebenarnya harus memperkenalkan diri dulu ya. Seperti yang kalian lihat di sini, nama lengkap saya Jati Indria Hafni. So you may call me Mam Indri, karena saya di SMA Negeri 1 Gemuh itu mengajar mapel bahasa Inggris. Insya Allah nanti di kelas 10 kalian akan bertemu kembali dengan saya. Oke, untuk kesempatan kali ini kalian akan mendapatkan materi tentang menulis efektif. Gitu ya. Silakan alat tulis sekarang. Alat tulisnya silakan disiapkan dulu, siap-siap untuk mencatat atau meringkas materi yang akan Bu Indri berikan. Sudah siap semua ya? Oke, yuk silakan diperhatikan materinya. Ini untuk pendahuluan dulu ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang menulis. Jadi menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis untuk tujuan misalnya memberitahu, meyakinkan, menghibur. Hasil dari proses kreatif menulis ini bisa disebut dengan istilah tulisan atau karangan. Tentunya kalian semua sudah sudah sering mendapatkan materi menulis atau mengarang pada saat kalian berada di bangku SMP. Jadi istilah tulisan atau karangan ini sebenarnya mengacu pada hasil yang sama. Meskipun ada pendapat yang mengatakan kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Jadi istilah menulis itu sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis ilmiah. Sementara istilah mengarang sering dilekatkan pada proses kreatif yang berjenis non-ilmiah. Kemudian, apa itu menulis dan mengarang? Ya, sekarang kita akan membedakan menulis dan mengarang. Jadi menulis dan mengarang sebenarnya dua kegiatan yang sama, karena menulis berarti mengarang. Jadi menyusun atau merangkai, bukan menghayal ya. Jadi mengarang kata menjadi sebuah kalimat, kemudian menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf, menyusun paragraf menjadi tulisan kompleks yang mengusung pokok persoalan. Pokok persoalan di dalam tulisan disebut gagasan atau pikiran. Gagasan tersebut menjadi dasar bagi perkembangan atau bagi berkembangnya sebuah tulisan tersebut. Gagasan pada sebuah tulisan itu bisa bermacam-macam bergantung pada keinginan sang penulis. Melalui tulisannya, penulis bisa mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, pendapat, kehendak, dan pengalamannya kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah para pembaca. Jadi pada singkatnya, menulis itu sebuah keterampilan berbahasa, kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan, perasaan, dan pikiran-pikirannya kepada orang atau pihak lain dengan menggunakan media tulisan. Setiap penulis pasti memiliki tujuan dengan tulisannya itu, antara lain mengajak, kemudian menginformasikan, kemudian meyakinkan, tentu saja di sini meyakinkan para pembaca, kemudian membujuk
atau bisa juga memiliki tujuan untuk menghibur para pembaca. Kemudian, apa itu menulis efektif? Jadi, adik-adik peserta MPLS SMA Negeri 1 Gemuh, ini materi pokok kalian hari ini ya. Jadi tentang menulis efektif. Apa itu menulis efektif? Jadi menulis efektif pada dasarnya adalah bagaimana menyampaikan ide lewat tulisan yang mengena, tapi dengan bahasa dan cara yang sederhana, sehingga memudahkan penulis menuangkan idenya. Jadi kalian menulis itu merupakan menyampaikan ide. Jadi apapun ide yang ada di dalam pikiran kalian, itu bisa kalian tuangkan dalam bentuk bahasa dan cara yang sederhana, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami apa yang kalian tulis. Kemudian setelah itu ada beberapa jenis tulisan. Ya, ada beberapa jenis tulisan. Dalam hal ini tulisan itu dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain berdasarkan keobjektifan masalah dan berdasarkan isi dan sifatnya. Berdasarkan keobjektifan masalah, tulisan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, itu ada tulisan ilmiah. Kemudian yang kedua ada tulisan populer, dan yang ketiga ada tulisan fiktif. Jadi nanti Bu Indri akan menjelaskan one by one atau satu persatu ya mengenai apa itu tulisan ilmiah, contohnya seperti apa, kemudian tulisan populer itu pengertiannya apa, contoh-contohnya apa, dan kemudian apa itu tulisan fiktif. Sekarang perhatikan di sini. Yang pertama tadi ya. Jadi jenis tulisan yang pertama itu adalah tentang tulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah itu adalah tulisan yang bersifat ilmiah. Jadi tulisan yang benar-benar objektif. Sebab permasalahan tersebut biasanya sudah diteliti dengan seksama, baik melalui penulisan di lapangan, di laboratorium, maupun dengan cara mengkaji buku-buku sumber yang relevan dengan permasalahan tersebut. Selain itu, tulisan ilmiah disajikan secara sistematis, logis, dan bahasanya lugas. Contoh dari tulisan ilmiah lebih sering disebut dengan KTA atau karya tulis akademik, atau KTI, karya tulis ilmiah. Jadi seperti misalnya skripsi. Kalau kalian sebagai peserta didik kelas sekolah menengah atas, itu mungkin belum menulis skripsi ya. Jadi skripsi itu adalah tulisan karya ilmiah yang harus ditulis oleh para mahasiswa. Kemudian tugas akhir. Kalau tugas akhir mungkin nanti kalian di sekolah menengah atas ini nanti ada beberapa guru yang memberikan tugas akhirnya untuk nilai akhir semester, misalnya seperti itu. Kemudian proyek akhir, makalah, laporan praktikum. Nah, untuk proyek akhir, makalah, dan laporan praktikum ini nanti kalian di kelas 10, 11 maupun di kelas 12 kalian akan sering menulis proyek akhir, makalah, atau laporan praktikum. Karena biasanya Bapak Ibu guru nanti setelah memberikan proses pembelajaran akan memberikan tugas pada kalian untuk mengerjakan sebuah proyek atau untuk menulis sebuah makalah tertentu, atau ketika kalian mempelajari materi-materi MIPA misalnya seperti biologi, seperti fisika atau kimia, kemudian kalian harus praktek di laboratorium. Setelah itu pasti kalian harus membuat sebuah laporan praktikum. Jadi ini sangat penting kalian ketahui. Kemudian tesis, buku tesis dan disertasi. Kalau untuk tesis, buku teks dan disertasi ini untuk kelas untuk kelas mahasiswa ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang tesis atau buku teks dan disertasi ini untuk studi lanjut kalian di kelas atau di jenjang yang lebih tinggi. Sekarang kita lanjut ke jenis tulisan yang kedua, yaitu tulisan populer. Jadi seperti halnya tulisan ilmiah, tulisan populer pun sejatinya disajikan secara sistematis,
dengan bahasa yang lugas, tetapi kelogisan dan kelugasannya masih dapat dipertanyakan. Kelogisan karangan semi ilmiah atau tulisan populer masih dapat dipertanyakan karena tulisan semacam ini dibuat penulisnya tanpa penelitian yang seksama. Data yang dikemukakannya cenderung diwarnai oleh pendapatnya sendiri, walaupun mungkin saja apa yang dikemukakannya dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi itu tentang tulisan populer ya. Kemudian yang terakhir itu ada tulisan fiktif. Jadi ingat ya, ada tulisan ilmiah, ada tulisan populer, kemudian yang terakhir adalah tulisan fiktif. Tulisan fiktif, pada tulisan fiktif, cerita dan fakta yang disajikan betul-betul sangat diwarnai oleh subjektivitas dan imajinasi pengarangnya, sehingga penafsiran pembaca terhadap masalah tersebut dapat beraneka ragam. Hal tersebut lebih diperkuat dengan bahasa yang dipergunakannya. Karangan fiktif cenderung mempergunakan ragam bahasa yang bersifat konotatif, seperti misalnya contoh tulisan fiktif yang sering berupa puisi, cerpen, novel, drama, serta skenario film. Ya, jadi ini tentang tulisan fiktif ini saya yakin sekali bahwa kalian itu sangat familiar dengan contoh tulisan fiktif di sini ya. Karena saya yakin kalian sering baca puisi, cerpen, novel, drama, serta skenario film. Kemudian fungsi tulisan, perhatikan di sini, fungsi tulisan itu ada beberapa ya. Jadi diantaranya yang pertama, menginformasikan sesuatu kepada pembaca. Tentu seorang penulis itu akan memberikan informasi kepada pembaca ketika dia menulis sesuatu. Yang kedua, meyakinkan pembaca, pasti ya. Yang ketiga, mengajak pembaca, menghibur pembaca. Meyakinkan membaca dan mengajak pembaca itu pasti ada satu masalah atau ada satu pokok masalah yang ditulis oleh seorang penulis untuk meyakinkan dan mengajak para pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, menghibur pembaca. Jadi kalau menghibur pembaca itu pasti bentuk tulisan atau jenis tulisannya berupa tulisan fiktif ya. Jadi seperti puisi, novel, cerpen, drama, itu tujuannya untuk menghibur pembaca. Kemudian yang kelima ada melarang atau memerintah pembaca. Pasti ada pokok masalah di situ, sehingga penulis bertujuan untuk melarang atau memerintah para pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir atau yang keenam ada mendukung pendapat orang lain, dan kemudian ada menolak atau menyanggah pendapat dari orang lain. Bagaimana cara menulis bisa efektif? Ini sangat penting bagi kalian. Bagaimana cara kalian bisa menulis secara efektif? Yang pertama, latihan pemanasan dan tahu apa saja yang Anda ingin katakan. Jadi pemanasan itu perlu sekali ya anak-anak. Jadi apapun itu kalian harus melakukan pemanasan dulu. Menulis setiap hari tidak hanya membuat Anda pada jalur cepat untuk benar-benar menulis sesuatu yang baik. Jadi semuanya butuh proses ya, butuh latihan, dan proses itu butuh waktu. Ini membuat Anda melatih jenis tulisan lainnya. Anggap saja sebagai cara untuk mendapatkan tulisan bermutu standar sebelum Anda sampai pada hal yang baik. Jadi tidak perlu memikirkan apakah tulisan Anda itu bermutu atau tidak. Yang terpenting adalah Anda sampaikan saja ide atau gagasan yang ada di dalam pikiran Anda untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Jadi tidak perlu pada awal ketika Anda menulis tidak perlu berpikir apakah tulisan Anda itu bermutu atau tidak. Silakan mengalir saja, karena untuk bisa menulis sebuah tulisan yang bermutu itu butuh proses. Kemudian yang kedua, buatlah garis besar tulisan Anda. Apabila Anda mengetahui cara menghafal yang terbaik untuk Anda, gunakan kata kunci untuk menulis seluruh perkataan guru atau pewawancara Anda. Pastikan juga Anda membuat garis besar yang mudah dan dimengerti Anda di kemudian hari, dan usaha Anda tersebut tidak akan sia-sia. Jadi ini sama halnya Anda membuat sebuah draft. Jadi sebelum Anda menulis, silakan buat draft dulu, garis-garis besar yang akan Anda tulis ya, topik-topik atau pokok bahasan yang akan Anda tulis. Jadi ini untuk memberikan batasan apa saja yang nanti akan Anda tulis. Kemudian yang ketiga, hindari gangguan. Jadi anak-anak
ketika kalian mulai untuk menulis, itu hindari gangguan. Gangguan di sini itu biasanya berasal dari lingkungan sekitar. Jadi Anda tidak bisa menulis apabila Anda selalu diganggu atau merasakan terganggu oleh orang yang melihat Anda. Misalnya ketika ada di dalam kelas, ada bapak ibu guru yang memberikan tugas kepada Anda untuk menulis, kemudian banyak teman Anda di situ yang bising, ramai, kemudian banyak teman-teman Anda yang mengganggu Anda ketika Anda harus menuangkan ide. Nah, itu merupakan gangguan-gangguan yang harus Anda hindari. Anda sendiri yang mengetahui cara menghindari gangguan yang terbaik untuk Anda. Jadi apabila Anda seorang siswa, lebih baik hindari lingkungan dengan banyak orang. Pergilah ke perpustakaan. Jadi Anda bisa izin kepada Bapak Ibu guru yang berada di kelas untuk membuat tugas di perpustakaan. Apabila Anda perlu musik, misalnya, silahkan Anda bisa mendengarkan musik untuk menginspirasi. Atau ketika Anda butuh inspirasi, mungkin Anda bisa pergi ke sebuah tempat yang sepi, ke sebuah taman atau ke sebuah kebun. Jadi Anda bisa menuangkan ide atau pikiran Anda untuk untuk menulis ide atau gagasan yang Anda pikirkan. Kemudian yang keempat, relax dan juga perhatikan posisi tubuh. Anak-anak, jadi ketika kalian berusaha untuk menuangkan ide atau tulisan, itu Anda butuh relax. Relax itu Relax itu berarti tidak ada gangguan di dalam hati dan pikiran Anda. Jadi pikiran Anda itu relax, santai kayak gitu ya. Jadi Anda bisa menuangkan ide dan gagasan Anda dengan baik. Dalam keadaan relax, Anda seperti orang yang sangat pintar, orang yang sangat jenius, ya. Karena di dalam kondisi yang relax itu kondisi saat Anda merasakan semua hal yang ada di kepala Anda itu tersalurkan dengan deras dalam kata-kata yang mengalir begitu cepat. Jadi apapun yang ada di dalam pikiran dan hati Anda itu Anda bisa tersalurkan, mengalir gitu ya dengan deras ke dalam bentuk sebuah tulisan. Kemudian teknik menulis yang efektif, ini sangat penting sekali ya. Jadi ketika Anda ingin menulis, jadi Anda butuh teknik ini ya, teknik menulis yang efektif. Yang pertama, jenis tulisan. Tentukan dulu jenis tulisan. Apakah Anda ingin menulis tulisan ilmiah, tulisan populer, atau tulisan fiktif? Tentukan dulu. Yang kedua, pertimbangkan pembaca. Pertimbangan pembaca artinya Anda harus mengetahui siapa target pembaca dari tulisan yang akan Anda tulis. Kalau jenis tulisannya misalnya tulisan fiktif seperti cerpen, novel, berarti target pembacanya bisa jadi para remaja, anak-anak muda atau mahasiswa, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, orientasi publik. Yang keempat, menentukan tema dan ide tulisan. Jadi ketika misal Anda ingin menulis sebuah jenis tulisan fiktif, menulis cerpen atau novel misalnya, temanya apa gitu? Oh, ingin temanya itu romantika percintaan, seperti itu ya. Jadi tentukan dulu temanya seperti apa. Jadi apa yang Anda tulis itu tidak keluar dari tema yang sudah Anda rencanakan. Kemudian yang kelima, pengembangan ide. Nah, setelah menentukan tema, baru Anda mengembangkan ide. Jangan lupa, ide-ide itu tidak boleh keluar dari tema yang sudah Anda rencanakan sebelumnya. Unsur penulisan, jangan lupa unsur penulisannya bagaimana. Gaya tulisan, jangan lupa gaya tulisan di sini tulisan Anda itu harus dengan tulisan dengan tata bahasa baku Indonesia yang benar ya. Jadi jangan banyak memakai tulisan-tulisan yang misalnya begitu banyak tulisan bahasa Inggris. Yang ke-8, ejaan yang disesuaikan. Ejaannya harus sesuai ya. Kemudian yang ke-9, melakukan penyuntingan. Kemudian langkah-langkah menulis yang benar dan efektif. Ini sangat penting sekali. Langkah-langkah menulis yang benar dan efektif. Pertama, menentukan tujuan. Tadi tujuan menulis kalian sudah tahu ya. Jadi tujuan menulisnya itu
digunakan sebagai pembatas kita sehingga tulisan itu dapat terarah dengan baik. Oke, dengan mengetahui tujuan, kita jadi tahu jenis tulisan seperti apa yang dibutuhkan untuk target pembaca. Jika bertujuan untuk memberikan ilmu kehidupan dan pengalaman hidup, mungkin gaya cerita pendek atau cerpen sama sesuai gitu. Namun jika hanya sekedar membeberkan informasi, cukup dengan gaya penulisan artikel. Yang kedua, merumuskan ide atau tema. Langkah kedua ini sangat penting sekali gitu. Jadi kalian harus bisa merumuskan ide dulu. Ide itu mencakup tema dan jenis tulisan. Intinya, ide bertujuan sebagai pembatas tulisan kita nantinya. Jadi biar tulisan kita itu tidak istilahnya gerambiang kemana-mana. Yang ketiga, menyiapkan peralatan tulis. Jangan lupa, kalau kita mau menulis, tentu saja kita harus persiapkan alat-alat tulis yang kita butuhkan. Kertas, pena, pensil, atau ketika kalian punya laptop atau komputer di rumah, silakan kalian bisa menggunakan laptop atau komputer yang ada di rumah kalian masing-masing. Yang keempat, membuat peta konsep atau alur tulisan. Ini sangat penting sekali. Jadi alur tulisan itu sebagai pembatas kalian ketika kalian menuangkan ide atau pikiran kalian. Jadi ada baiknya kita menentukan sudut pandang penulis dan sudut pandang pembaca di dalam tulisan kita. Kemudian yang kelima, mulai menulis dengan mengalir. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kalian, yang ada yang di dalam benak kalian, yang ada di dalam hati kalian, silakan kalian tulis. Mengalir saja dan tidak perlu memikirkan tulisan kalian itu baik atau tidak. Tidak perlu memikirkan tulisan kalian itu bermutu atau tidak. Yang terpenting adalah kalian menulis sesuai dengan alur yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Jadi mengalir saja. Kemudian yang keenam, editing. Ketika kalian sudah menyelesaikan semua tulisan kalian sampai selesai, kalian wajib untuk mengedit tulisan kalian dari awal sampai terakhir. Jadi fungsinya untuk mengetahui apakah ada typo yang harus diperbaiki, ada kesesuaian antar kalimat yang harus diperbaiki, antar paragraf yang belum koheren gitu, silakan kalian bisa perbaiki lagi. Kejelasan kalimat, kalau ada kalimat-kalimat yang tidak jelas atau kata-kata yang belum kata-kata yang diulang-ulang misalnya, itu bisa kalian perbaiki atau bisa kalian hapus biar kalimat kalian itu lebih efektif. Lakukan perbaikan, jangan ragu untuk menghapus kalimat yang tidak efektif, yang kurang sesuai di dalam tulisan kalian. Silakan kalian bisa beberapa kali mengedit tulisan kalian sehingga apa yang kalian tulis itu bisa menjadi sebuah tulisan yang baik, yang efektif, yang bermutu, sehingga para pembaca itu bisa membaca tulisan Anda itu dengan paham ya. Kemudian kesimpulan, silakan nanti kesimpulannya bisa kalian catat di buku kalian masing-masing ya, atau nanti kalian bisa membuka video ini nanti di link YouTube nanti yang akan di-share oleh pihak SMA Negeri 1 Gemuh. Kemudian yang terakhir, anak-anakku, ada tugas kalian harus menulis, karena ini materinya adalah menulis efektif. Silakan kalian harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Tugasnya adalah silakan kalian buat sebuah tulisan dengan tema aktivitas atau kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 dan cara pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat tinggalmu. Ingat anak-anak, temanya diingat. Jadi tema yang saya berikan ini adalah satu jenis tulisan populer. Jadi kalian bisa menulis ide kalian di dalam sebuah tulisan. Kalian bisa memperhatikan lingkungan di tempat tinggal kalian. Ingat, temanya adalah aktivitas atau kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 dan cara pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat tinggalmu. Silahkan kalian tulis di kertas folio bergaris minimal 25 baris, kemudian dikumpulkan kepada penanggung jawab kelas kalian masing-masing. Saya rasa cukup ya anak-anak calon peserta didik SMA Negeri 1 Gemuh. Silahkan kalian pahami kembali materinya, kemudian silahkan dikerjakan
tugasnya dan silakan dikumpulkan pada penanggung jawab kelas kalian masing-masing. Saya rasa cukup sampai sekian materi dari Bu Indri. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia untuk menjaga imun kalian. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.